Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran rahmah, syahran maghfirah, wa syahran itqu minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan nikmat panjang umur kepada kita semua, sehingga kita dapat menikmati akhir Ramadan ini. Selawat beriring salam tetap tercurahkan ke pangkuan Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian, para ulama mutaqaddimin dan para ulama mutaakhirin. Hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tema khutbah kita pada hari yang berbahagia ini adalah muhasabah akhir Ramadan. Kalau kita melihat istilah ini, hasabah yuhasibu muhasabah, itu artinya menghitung, menghisap, mengira-ngira, merenungkan, mengintrospeksi diri. Apa yang perlu kita renungkan? Apa yang perlu kita introspeksikan? Adalah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sehari-hari. Apakah perbuatan yang kita lakukan merupakan perbuatan baik, atau malah yang kita lakukan adalah perbuatan buruk, jelek? Semoga kita menjadi orang ataupun golongan yang paling baik. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang paling baik adalah orang yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hasuna amaluh,
tetapi umur dia itu dipergunakan untuk berbuat baik kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wasyarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amaluh. Manusia yang paling buruk adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya yang panjang, tetapi dipergunakan untuk perbuatan buruk. Semoga jamaah Jumat pada hari yang berbahagia ini termasuk golongan yang paling baik. Untuk apa kita bermuhasabah itu? Untuk apa kita introspeksi diri itu? Untuk apa kita merenung diri itu? Untuk apa? Kalau perbuatan buruk yang kita lakukan selama ini, kita beralih kepada perbuatan yang baik. Kalau perbuatan yang baik kita lakukan selama ini, kita harus meningkatkannya, baik kualitas maupun kuantitasnya yang kita lakukan. Umar bin Khattab pernah berkata, hendaklah kalian itu menghisap diri sebelum Allah Subhanahu wa taala akan menghisap kalian. Kemudian firman Allah dalam surat Al-Hasyr, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatkan di hari esok. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, terkait dengan Ramadan, sebagaimana firman Allah yang telah khatib bacakan tadi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, untuk memperoleh titel muttaqin. Nah, kita perlu merenungkan. Ini kita alhamdulillah sudah masuk 29 Ramadan. InsyaAllah tinggal menunggu jam lagi. Itu kapal Ramadan, kapal yang bersandal di Ramadan, itu akan pergi menjelang setelah matahari terbenam hari ini. Itu akan membawa semua amalan kita yang pernah kita lakukan dari sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan tahun ini. Maka perlu kita renungkan apa yang telah kita perbuat, bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah, dan bulan yang penuh dengan itqu minan nar. Bahwa pada 10 Ramadan Rasulullah SAW terus meningkatkan ibadah beliau. Dengan apa? Yaitu dengan beriktikaf di bulan suci Ramadan.
Di dalam i'tikaf tersebut berbagai macam amal yang dilakukan, baik qiyamul lail, zikir, membaca Al-Quran. Maka perlu kita pertanyakan kepada diri kita, berapa malam kita salat tahajud di dalam bulan suci Ramadan ini? Berapa kali Al-Quran kita khatamkan dalam bulan suci Ramadan ini? Berapa banyak kita berselawat kepada Rasulullah di dalam bulan suci Ramadan ini? Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat Imam Syafi'i radhiyallahu an, Imam Syafi'i dalam bulan suci Ramadan itu 2 kali khatam, sehari semalam, 30 hari 60 khatam membaca Al-Quran dalam bulan suci Ramadan. Dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Maka ini merupakan bulan daripada keampunan, bulan pembebasan daripada api neraka. Dalam hal ini khatib teringat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang berasal dari irtaqa darajatan saniyah faqala amin, falamma irtaqa darajatan salisah faqala amin. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, kemudian para sahabat mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, pada hari ini kami tidak pernah mendengar apa yang kamu perbuat sebelumnya. Maka Rasulullah mengatakan bahwa ketika saya naik mimbar pada tangga yang pertama, Jibril datang menghampiri saya. Kemudian Jibril berdoa, ba'uda man adraka Ramadan falam yakfurlah. Barang siapa yang mendapati bulan suci Ramadan falam yukfar lahu, barang siapa yang mendapati bulan suci Ramadan tetapi dia tidak memperoleh keampunan dari Allah, celaka bagi orang tersebut. Maka Rasulullah mengaminkan doa Jibril. Ini Jibril yang berdoa adalah Jibril, yang mengamini itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan-jangan kita termasuk dalam golongan ini, termasuk dalam doa Jibril yang diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan janganlah kita semua ini termasuk dalam doa Jibril yang diamini oleh Rasulullah. Semoga kita semua mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ba'uda man zakirta indahu falam yusalli alaika. Celaka orang yang ketika disebutkan namaku falam yusalli alaika, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Ini sering terjadi. Ketika Nabi Muhammad disebutkan orang lain, kita dianjurkan berselawat.
sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita jarang, bahkan tidak pernah, tidak tersentuh ketika orang lain menyebutkan nama Rasulullah. Kita tidak tersentuh hati kita, tidak tergerak hati kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian, dia termasuk dalam orang celaka, orang yang rugi. Kenapa? Allah saja berselawat, Allah dan malaikat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bahwa Allah dan malaikat itu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang sebenarnya memang hamba ataupun umat Nabi Muhammad, kenapa kita tidak tergerak mulut kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang terakhir, ba'uda man adraka walidaihil kibar indahu au ahadihima falam yudkhilahul jannah. Celakalah, rugilah orang yang masih ada kedua orang tuanya, orang tua ya, ataupun salah satu keduanya, tetapi dia tidak memperoleh, tidak dapat masuk surga, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang tua itu merupakan pintu surga bagi kita. Dalam hal ini Khatib teringat dengan salah seorang sahabat yang bernama Uwais Al-Qarni. Ini merupakan sahabat yang tinggalnya tabi'in ya. Kalau sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah, tetapi ini tabi'in. Beliau hidup pada masa Rasulullah karena tidak bertemu dengan Rasulullah. Beliau tinggal di Yaman. Pada suatu saat beliau ada pergi ke tempat Rasulullah, tetapi Rasulullah sedang berperang, tidak berjumpa dengan Rasulullah, maka digolonglah dia sebagai tabi'in. Apa yang dilakukan oleh itu? Kalau Uwais Al-Qarni ini merupakan orang yang paling miskin. Kerja dia adalah untuk menggembala kambing. Walaupun dia miskin, tetapi dia dari hasil jeripayah menggembala kambing tersebut, dia pergunakan untuk menafkahi ibunya dan juga tetangga-tetangganya yang miskin. Tapi yang sangat luar biasa dari kisah ini adalah ada satu permintaan daripada ibunya, adalah beliau ingin untuk menunaikan ibadah haji. Tapi karena Uwais Al-Qarni ini merupakan orang miskin, tidak punya onta pada masa itu, maka dia terus berpikir sehingga dibeli ya 1 ekor anak lembu. Ya, inilah dia beli, terus dibuat kandangnya di atas bukit, di atas gunung di Phuket. Diba puek putron anak lumonya dari uro ke uro sehingga 8 bulan anak lumonya neraya. Dikira ya Uwais Al-Qarni pada waktu itu oleh orang kampung adalah orang gila. Kenapa? Karena dia menaikkan itu anak lembu setiap hari. Tujuannya untuk apa? Supaya dia bisa menggendong ibunya dari Yaman menuju Makkah yang jaraknya 1119 km. Alhamdulillah sampailah ibunya melihat Ka'bah. Ketika ibunya melihat Ka'bah, Uwais Al-Qarni juga berdoa, ya Allah, masukkanlah ibu saya ke dalam surgamu. Ibunya bertanya, kenapa kamu tidak berdoa untuk dirimu? Biarkan saya berdoa kepada Allah untuk ibu. Dengan keberkahan ibu, dengan ibu masuk surga, saya pun nantinya akan masuk surga. Maka Khatib mengimbau yang ada orang tua
marilah kita perhatikan orang tua kita. Kita perhatikan, kita melihat selalu orang tua kita, kita nafkahi selalu orang tua kita. Dan kalau seandainya orang tua kita yang sudah meninggal, marilah kita kirimkan doa kepada orang tua kita. Demikianlah yang dapat khatib sampaikan. Lebih dan kurang khatib mohon maaf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimi wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin, waftah lana ya fattah fa innaka khairul fatihin, warzuqna ya razaq fa innaka khairur raziqin, warhamna ya rahman fa innaka khairur rahimin, wahdina wa najjina minal qaumil zalimin, wahdina wa najjina minal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, wala zikrullahi akbar.